Ya, karena banyak banget orang-orang yang sukses kayak pemain bola dan lain-lain, mereka menjalani passionnya juga dan mendapatkan profit yang sangat besar ya Kang dari apa yang Betul. dia sukai ya. Iya. Nah, kalau great mentality ini ada kaitannya nggak sih Kang sama yang namanya ikigai itu Kang? Ikigai. Nah, kalau Iya. ikigai itu kan konsep dari Jepang ya. Heeh. Memang ada irisan kaitan dengan kenali apa yang menjadi passion kita, apa yang di situ kita bisa bertumbuh lebih cepat, dan kemudian orang juga membayar paling tinggi begitu. Nah, kalau Iya. sudah bertemu hal-hal itu ikigai kita. Ya kita mencintai prosesnya, menikmati prosesnya, kita juga cepat menguasainya, dan orang pun tanda kutip membayar kita paling tinggi itu di bidang tersebut. Nah, itu ikigai itu kaitannya dengan seperti itu. Ini sebenarnya perpaduan antara minat, bakat, serta apresiasi orang secara finansial memang. Karena walau bagaimanapun kita butuh dengan itu. Nah, ketika minat kita di A, kerjaan kita juga di bidang A tersebut, dan orang membayar Ya. mahal juga di bidang itu, wah ini powerful. Asik banget kalau seperti itu. Oke. Kan sekarang lagi pandemi Kang ya. Ya, Lagi pandemi. Jadi banyak banget mahasiswa-mahasiswa baru yang udah mulai stres sama hmm, dirinya sendiri gitu karena aduh nggak bisa kuliah langsung PJJ stres gitu jadi dia harus sama laptop mulu tugas numpuk kayak gitu. Nah, apakah konsep grit ini tuh masih relevan gak sih di masa pandemi kayak gini Kang? Apa ada tips and triknya gitu Kang di masa pandemi? di masa pandemi ya. Kalau grit, mentality, ketekunan, Ya. perpaduan ketekunan dan juga gairah dalam mencapai tujuan jangka panjang, ini cocok dalam berbagai situasi, termasuk di Ya. situasi pandemi ini. Justru great mentality lah yang menjadikan seorang anak muda tidak mati gaya di hadapan pandemi. Memang ada situasi yang berubah, termasuk mungkin penerimaan mahasiswa barunya juga online, Hmm. proses awal sudah banyak online gitu. Nah, ini situasi yang baru memang, dan memang Hmm. menuntut kondisi psikologis yang berbeda dengan generasi mahasiswa sebelumnya. Nah, yang mampu bertahan dalam jangka lama, ini orang yang Ya. memiliki grit mentality. Great mentality. Kalau tadi mudah menyerah, putus asa, stres, apalagi depresi, berarti grit mentality-nya rendah kalau seperti itu. Nah, justru orang yang memiliki great mentality, dia akan mampu bertahan dalam jangka waktu lama. Termasuk dalam situasi, ada istilahnya situasi kuka ya. Penuh Hmm. bergejolak, ketidakpastian, ketidakjelasan. Nah, yang mampu bertahan dalam jangka waktu lama itu yang memiliki great mentality ini. Mentality. Dalam konteks maba. Dalam konteks maba. Oke. Kang, apakah semua orang harus punya grit mentality atau ada orang yang nggak punya grit mentality tapi dia sukses-sukses aja, Kang? Apakah harus semua orang punya, Kang? Kalau berdasarkan penelitiannya Angela tadi, ada orang yang memang karena bakat sudah berhasil. Tapi kalau ingin lebih powerful, memang bahkan 2 kali lipat dari bakat ya kerja keras. Kalau saya secara pribadi sebenarnya begini, uh, Abizar. Ya. Orang yang punya bakat itu bisa Heeh. dikalahkan oleh orang yang tekun. Ini grit Tekun. mentality. Heeh. Tapi orang yang tekun ini bisa kalah oleh orang yang beruntung. Nah, sebenarnya Iya. mungkin, tapi ini mungkin bisa sesi lain ya. Ada psikologi Heeh. keberuntungan, ada hasil risetnya. Grit Waduh, menarik mentality ya. saya analisis itu sebenarnya bagian kecil dari karakteristik orang yang beruntung.
yang laki, yang beruntung. Nah, ini memang yang kita bahas sekarang level 2 ya. Jadi Hmm. bakat, kerja keras. Nah ini ada orang yang beruntung. Ada hasil Beruntung. risetnya juga yang meneliti orang beruntung dan orang yang sial. Di dunia ini ternyata ada orang beruntung, ada orang yang sial. Nah ya, ini kalau ini penelitiannya dari uh, Dr. Richard Wiseman. Sekarang sudah profesor beliau yang Heeh. meneliti orang yang beruntung dengan orang sial. Jadi orang itu kadang ada yang beruntung, ada yang merasa dirinya beruntung terus, ada yang merasa sial terus, ada yang kadang gak jelas lah, kadang beruntung, kadang sial gitu. Nah yang diteliti itu yang ekstrim ya, yang keberuntungannya permanen dan kesialannya Mm-mm. permanen. Nah Iya. setelah diteliti ketemu polanya. Nah, itu yang kemudian dibukukan, bahkan ada program pengembangan dirinya, Luck School namanya, sekolah keberuntungan. Tapi mungkin itu bisa di sesi yang lain. Di antara keberuntungan itu, memang Heeh. ada karakteristik orang beruntung itu, dia gigih dalam mencapai tujuannya. Bahkan meskipun Hmm. si peluang keberuntungannya itu kecil. Jadi grit Hmm. mentality bagian dari keberuntungan. Iya, iya. Bagian dari karakteristik orang beruntung. Nah, mungkin ada yang karakteristiknya di karakteristik yang lain, ada 4 di situ, sehingga kayaknya sukses. Meskipun banyak juga orang yang sukses nggak tahu rahasianya kenapa. Nah, ini perlu riset itulah yang mengungkapnya. Nah, tadi ya, kalau great mentality memang salah satu faktor, meskipun bukan satu-satunya faktor Iya. kesuksesan, bukan satu-satunya faktor kesuksesan. Tapi itu penting banget. Hanya kalau di kita, terutama kalau saya dengan Hmm. teman-teman di Asko, Hmm. selain kerja keras ini Iya. identik dengan great mentality, kita juga perlu kerja cerdas. Iya. Ada kerja keras, ada kerja cerdas. Kalau kerja cerdas, ini intelektual. Ada kerja mawas, ini kecerdasan emosional. Ada Hmm. kerja ikhlas, nah, ini spiritual, kecerdasan spiritual. Ada kerja selaras, ini kaitan dengan manajemen. Ada kerja tuntas dan sebagainya. Nah, grit mentality ini kaitannya memang dengan kerja keras. Nah, kadang Kerja kerja keras. keras dikalahkan oleh yang kerja cerdas saat ini. Cerdas. Tapi kalau kita bisa memiliki dua-duanya, wah ini bisa lebih powerful. Jadi bukan berarti karena kalau gitu kita cukup dengan kerja cerdas saja, nggak perlu kerja keras. Oh, enggak. Kerja keras itu tetap perlu. Nah, memang di antara karakteristik orang yang grit mentality, dia tidak mudah teralihkan. Ketika dia mengerjakan sesuatu, kadang ada yang teralihkan, ada yang ngajak main game lah, ada sinetron, ada film, mudah teralihkan. Itu Iya. bukan orang yang punya grit mentality. Nah, ketika ada tugas kuliah, ya fokus sampai tuntas. Fokus sampai tuntas. Tidak mudah teralihkan dengan hal-hal lain. Itu yang punya grit mentality. Begitu. Oke. Siap, siap. Nah, Kang, ketika perkuliahan dimulai nih, Kang, biasanya Ya. ada orang-orang yang pinter gitu, yang rajin, yang tekun, yang dia mungkin jurusan itu sepassionnya dia gitu. Ada emang orang-orang yang ya sekedar kuliah aja kayak gitu, tapi di luar dia entah itu kerja, misalnya passionnya dia nyanyi, di luar dia ikutan nyanyi di kafe segala macam, dan akhirnya ada beberapa yang biasanya yang rajin-rajin kayak gitu-gitu tuh ternyata nggak sesukses orang-orang yang kuliahannya kadang-kadang ogah-ogahan doang. Biasanya tuh ada tuh Kang yang kayak gitu tuh, pas udah lulus kan, ini perasaan pas kuliah orangnya males deh, kok bisa lebih sukses dari gue, misalnya ada yang kayak itu, kok bisa terjadi sih Kang? Hmm. Nah, memang ini kalau di kampus seringkali ukuran kesuksesan itu kan IPK ya. Nah, Iya. kalau Heeh. itu terkait dengan IQ. Nah, kalau grit mentality ini irisannya justru dengan kecerdasan emosional. Nah, kalau Emosional. kecerdasan emosional, cara mengasahnya memang bukan banyak di kelas kalau itu. Ya. Itu banyaknya di justru pergaulan, di organisasi, termasuk di peminatan, terkait dengan peminatan. Kalau minatnya nyanyi,
Dia orang kedokteran, dia minat nyanyi. Heeh. Nah, bisa jadi justru dapat uangnya lebih banyak dari situ, bisa jadi dari Iya, nyanyian. iya. Nah, Heeh, begitu. heeh. Kemudian dia mengembangkan waktunya selain memang kuliah ya juga di bidang nyanyi. Nah, ada teman saya juga begitu, dokter, tapi dia hobi nyanyi. Jadi Wow. munsyid am lah gitu ya. Tukang nasib nyanyi gitu. Ya, Iya. dua-duanya sukses dan dia praktek juga di waktu luangnya, hobinya juga beliau jalani. Nah, makanya saya menyarankan ketika Hmm, kuliah, ya, jangan hmm, jadi hmm. mahasiswa kupu ya, Iya. kuliah pulang. Selain itu aktif di organisasi, termasuk Iya. kalau kita mengenali ada hobi kita, ya nggak apa-apa, nikmati aja masa-masa muda itu dengan mendalami hobi tersebut, meskipun bisa jadi tidak sejalan dengan kuliah kita. Hanya tadi, coba cari titik temunya, sehingga bisa tetap Hmm, jalan hmm. dua-duanya. Bisa, mungkin, karena tadi, kita itu punya kecerdasan multiple intelligence sebenarnya. Ya, selain senang natural, biologi, misalkan di kedokteran, juga punya kecerdasan musikal juga di nyanyi, misalnya. Iya. Seperti bisa dua-duanya berhasil, bisa, dan bisa sejalan dua-duanya. Jadi jangan menganggap kita hanya punya satu potensi dan atau Hmm. bahkan potensi sama sekali. Itu fixed mindset. Fixed mindset ya. Oke. Kang, kan kalau tadi Akang bilang juga relasi itu kan juga penting ya, sosialisasi, skill bersosialisasi untuk mempengaruhi kesuksesan. Nah, seberapa pengaruh sih Kang grit mentality ini terhadap skill kita untuk mencari relasi untuk bersosialisasi, Kang? Nah, kalau grit mentality memang lebih pada eksekusi proses pencapaian tujuan. Proses pencapaian Hmm. tujuan. Nah, makanya pertama kita miliki dulu tujuan besarnya kemana, termasuk karir kita. Tarik mundur, untuk bisa sukses apa saja yang harus kita miliki. Biasanya karir apapun itu membutuhkan Ya, orang lain, membutuhkan jejaring. Nah, tinggal ya. seriusilah kita membangun jejaring itu. Nah, ada kisah menarik nih, ada kisah menarik. Ada Oke, oke. seorang kawan saya, beda kampus dengan saya. Ya. Dia ketika masuk, dia punya target terkait dengan jejaring, terkait dengan Hmm, jejaring. hmm. Dia punya target tahun pertama saya harus punya jejaring di level jurusan. Tahun kedua, saya harus punya jejaring di tingkat fakultas. Tahun ketiga di tingkat universitas. Tingkat 4 itu sudah luar kampus, nasional dan sebagainya. Dan jejaringnya bukan cuma di mahasiswa. Makanya meskipun dia maba saat itu, cari kosannya bukan cuma dengan yang seangkatan. Cari yang satu jurusan Hmm, hmm, beda-beda. hmm. Jadi tahun pertama dia sudah punya jejaring, kenalan di senior-seniornya. Termasuk di ketua jurusannya, pengelola jurusan, Ya. dosen dan sebagainya. Tingkat 2 itu dia dengan jurusan-jurusan lain, dengan dosennya juga, dengan dekan dan sebagainya. Dia secara sengaja membangun jejaring. Tahun ketiga itu tingkat universitas, fakultas lain, bahkan dia gimana caranya saya punya akses ke rektor. Sampai di tahun ketiga Wow. itu, Wow. dia sempat makan malam di rumah rektornya secara pribadi begitu. Dan Wow. itu baik karena saya harus punya akses kenal dengan rektor. Nah, di tahun Oh, keempat, iya, 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 kita iya. mulai magang, kerja luar, jejaring nasional, segala macam. Jadi jejaring itu perlu dirancang, karena Dirancang. kesuksesan itu dampaknya banyak terkait dengan jejaring. Kalau kita ingin leading di bidang apapun, leading itu kan memimpin. Ya. Yang namanya pemimpin, setiap pemimpin pasti seorang pemimpi. Iya. Hanya mereka punya N di belakangnya. Saya ulang nih, setiap pemimpin pasti seorang Keren, keren. pemimpi. Hanya Pemimpi. mereka di belakangnya. Hanya itu bisa nyali, mungkin kadang agak nekat gitu, punya tekad nih, ini great mentality. Tapi juga ada N itu dan network, jejaring, jejaring. Oke. Nah, mahasiswa saya sarankan makanya perlu aktif di organisasi dan sebagainya dalam rangka itu, membangun jejaring.
Bahkan tingkat-tingkat akhir itu sudah bagusnya jejaringnya nasional gitu. Jejaring nasional baik terkait dengan karir pekerjaan kita atau di organisasi kemahasiswaan yang sifatnya nasional, bagusnya di target hal-hal gitu. Karena ini jejaring ini penting. Networking ini salah satu M-nya seorang pemimpin. Gitu. Oke, Kang ada yang nanya nih Kang. Kang Ya. dulu saya pas di dunia kampus senangnya ikut organisasi, bisa dibilang aktivis kampus lah. Sekarang Hmm. pekerjaan saya guru TK, kata teman saya cocok di dunia anak-anak. Tapi dulu saya nggak tamatan PGTK. Menurut Akang, apakah saya harus kuliah di ngambil jurusan PGTK itu karena kan guru TK ya untuk Hmm. mendukung posisinya kayak gitu. Apakah harus seperti itu, Kang? Oke. Orang yang memiliki growth mindset, dia senantiasa berupaya bertumbuh dan berkembang. Ya. Kaitan dengan tadi, saya nggak tahu nih jurusannya apa sebelumnya ya. Kalaupun sekarang kerja, misalkan mengajar TK, oh ini luar biasa. Kalau di luar negeri banyak yang bahkan doktor segala macam ngajar TK, karena ini penting Ya. masa-masa awal kan. Nah, apakah perlu kuliah lagi? Kalau memungkinkan, bagus. Tapi saya sarankan kalau memang sudah S1, ambil S2 yang terkait dengan itu. Sehingga Yang terkait dengan itunya yang S1-nya atau PGTK-nya, Kang? nah, bagusnya itu pilihan sih ya, itu pilihan. Mau yang manapun, karena memang ketika menjalani karir bagus dengan ilmunya. Intinya sih mau PGTK-nya atau ngambil S2-nya, misalkan kalau sudah lulus S1, kalaupun S2 dikaitkan dengan ya, karir kita, kalaupun ngajar di TK, ya luar biasa. Ada kawan saya ngajar di TK, tapi dia juga sebenarnya beliau itu jurusan dari tata boga. Wow, Ya ngajarnya jurusan tata boga, tapi jadi guru TK. guru Tapi dia TK. mencintai ilmu pendidikan, dia belajar. Ada bisa secara otodidak, tapi kalau lebih bagus memang secara sistematis dengan kuliah. Dan sekarang Ya, beliau punya sekolah TK, bahkan punya sekolah, bisnis kulinernya juga jalan gitu. Punya panti ini anak-anak yatim yang diasuh, ya, sukses semua. Bisa mungkin. Karena setiap kita multi talenta sebenarnya. oke. Jadi saya sarankan belajar. Cuma belajarnya apakah mau PGTK atau S2-nya, silakan itu optional. Maksudnya kalau saya secara pribadi, kalau sudah lulus S1, mending S2, nyambung terkait dengan pendidikan anak begitu. Jadi Oke. secara karir juga meningkat. Karena kadang pendidikan ada berperan juga. Begitu. Oke. Ada yang nanya lagi nih, Kang. Ini yang nanya kawan saya dari Amerika lagi nonton. Dia orang Amerika, tapi udah 3 tahun tinggal di Indonesia. Katanya, can a person from city can gain great mentality as a person from a village? Oh, gimana? Apakah orang yang ada di kota bisa mendapatkan great mentality yang sama dengan orang-orang yang di desa atau sebaliknya? Hmm, Ataukah ada perbedaannya, Kang? Orang-orang desa sama orang-orang kota tuh untuk mendapatkan great mentality itu? saya belum menemukan riset perbedaan great mentality orang kota dengan orang desa. Hmm, ya. Tapi yang saya temukan begini, faktor parenting, pengasuhan, itu berperan dalam membentuk great mentality. Hmm, Pola ya, pengasuhan. ya. Pola pengasuhan. Nah, kalau pola pengasuhan, ini bisa dilakukan oleh orang kota ataupun desa. Jadi, mohon maaf, saya belum menemukan referensi great mentality orang kota misalkan lebih tinggi dari orang desa. Gitu. Saya belum menemukan itu ya. Sehingga apakah sama atau beda, saya nggak bisa menjawab. Tapi kalau terkait dengan perbedaan pola asuh, itu bisa berdampak terhadap Oh, great mentality. Nah, mau orang tuanya di desa ataupun di kota, ketika pola pengasuhannya positif, hmm, menumbuhkan, mengembangkan, memberdayakan anak, maka
anak akan tumbuh dengan grit mentality yang bagus, mau di kota ataupun di desa. Tapi kalau tumbuh dan berkembang dengan pola pengasuhan parenting yang negatif, misalkan oleh orang tuanya sering di label, istilahnya labeling ya, Oh, iya iya iya. Heeh, kamu bodoh, kamu heeh. nggak bisa, nggak mungkin mampu. Nah, Mm-mm. itu akan membentuk grit mentality Mempengaruhi yang ya, Kang ya. tidak betul. Saya ada pengalaman, tapi teman saya ya, beliau Mhm. mantan ketua BEM Psikologi UI, teman saya itu, pernah ada satu kasus yang menarik. Ada seorang anak perempuan yang nilai di sekolahnya itu jelek lah. Akhirnya Mhm. minta supaya tes IQ. Ternyata ketika Ya. tes IQ itu di atas rata-rata, pinter nih anak. Mhm. Ketika ditanya, disampaikan hasilnya, kata orang tuanya, masa pinter ini jenius, cerdas, ini nilainya jelek-jelek, kata ibunya. Heeh. Ketika disampaikan ke anaknya, masa sih saya pinter, saya kan bodoh. Loh, ditanya sama, Oh. kenapa kamu bodoh? Kata mama, loh, tahu dari Mhm. mana? Loh, kalau ngerjain PR pas tidak bisa, mama bilang, oh, gitu aja nggak bisa, bodoh. Oh, Padahal sebenarnya dia berpengaruh banget ya. jenius sebenarnya. Cuma akhirnya IQ yang performnya itu turun di bawah yang Iya iya seharusnya. iya iya. Karena pola asuh, karena labeling kata-kata itu. Dan akhirnya apa? Anaknya gak berani mencoba, padahal pintar sebenarnya. Ini bahaya kan? Jadi kalau pola asuh itu berdampak. Coba evaluasi pola asuh orang tua kita seperti apa begitu. Kabar baiknya itu bisa diubah kalaupun kita masa lalu kurang beruntung, pola pengasuhannya nggak positif misalkan. Mhm. Setelah apapun masa lalu kita punya hak masa depan yang lebih baik dan kita bisa berubah. Nah, ini growth mindset. Mentality. Growth mindset. Oh, mindset. Siap. Oke, ini seperti semakin seru, tapi waktu kita tinggal 5 menit lagi Kang, karena kalau live Instagram hanya 1 jam. Jadi untuk yang pengen nanya tapi belum sempet, bisa langsung DM ya Kang ya. Bisa sekalian Ya, follow dan DM ya Kang Indra. Dan mungkin terakhir closing statement dari Kang Indra nih mengenai grit mentality ini, kita seberapa pentingnya sih, seberapa harus kita punya grit mentality ini Kang, apalagi di masa pandemi dan banyak yang nonton ini adalah mahasiswa-mahasiswa baru Kang. oke. Begini, terkait dengan great mentality, memang akan mencapai puncaknya ketika ada ketekunan bertemu dengan gairah, passion. Nah, Ya. puncak motivasi tertinggi itu ketika bertemu dua-duanya memang sampai Ya. ke level menikmati prosesnya. Nah, saya ingin sedikit berkisah. Ini contoh orang yang punya great mentality dan puncak motivasi menikmati proses itu. Mungkin setiap kita, saya yakin pernah dengar nama Thomas Alva Edison. Edison. Nah, kalau dengar nama Thomas Alva Edison, yang kebayang apa, Abizar? Bola lampu. Oh, pengelola lampu ya. Sebenarnya penemuan beliau itu banyak, hak patennya Iya. banyak. Nah, kekhasan beliau itu, kalau dilihat sama teman-temannya, sebelum orang lain bekerja, dia sudah bekerja. Ketika Hmm. orang lain bekerja, dia bekerja. Orang lain selesai bekerja, dia masih punya daya tahan yang lama. Endurance-nya dalam bekerja itu luar biasa. Ini kan great mentality. Punya daya tahan kerja yang luar biasa. Bisa lebih lama dibandingkan dengan yang lain. Ada temennya yang nanya, mas, begitu. Kan Thomas namanya ya. Jadi kalau mas, ya, mas, apa sih rahasianya? Engkau ini bisa bekerja dalam waktu yang lama. Sebelum Hmm. kami bekerja, kau sudah kerja. Ketika kerja, kita bareng-bareng kerja. Kita selesai kerja, engkau ini masih punya daya tahan lebih Lebih lama tahan. daripada. Apa sih rahasianya? Gitu. Kata dia, bekerja. Siapa yang bekerja? Saya tidak pernah bekerja sedetik pun. Yang saya lakukan adalah keasyikan demi keasyikan. Wow. Ini apa? Dia Hmm. menikmati prosesnya.
menikmati. Dan ini grit mental ini sebenarnya mental pejuang, mental mujahid gitu. Mental pejuang. Makanya seorang dai, seorang pejuang itu kan idealnya sampai ke level natamatta bimata'i bidda'wah. Natamatta bimasa bidda'wah. Kami menikmati kepenatan-kepenatan dakwah. Kami menikmati musibah-musibah dakwah. Walaupun ada ujian, kita menikmati prosesnya. Dan itu yang disebut juga oleh Ali bin Abi Thalib. Rekreasi yang paling asyik itu adalah dengan bekerja, kata beliau. Jadi bekerja, belajar itu, kalau menikmati itu bagian dari rekreasi. Nah, ini puncak motivasi yang tertinggi. Ini kalau punya great mentality, itu akan menikmati prosesnya. Bahkan mungkin istilah lainnya, ketika mengerjakannya, ketika belajar itu flow gitu. Ketika bekerja flow, tiba-tiba ya udah habis waktunya gitu. Ya, ya. Karena menikmati, Sampai menikmati. segitunya ya. Mudah-mudahan kita semua sampai ke level itu, gitu. Amin, amin. Menikmati kehidupan kita sehingga hidup kita ini menjadi semakin bermakna karena kita punya tujuan yang jelas, kita punya minat yang jelas, dan kita memilih untuk mencintai jalan perjuangan, berlelah-lelah menikmati kepenatan belajar, kepenatan nanti bekerja dan sebagainya. Kalau sudah menikmati, insya Allah hidup semakin bermakna, full Insya Allah. meaning, penuh makna hidup kita, insya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Kang. Ya ampun, ini materi yang bener-bener jarang kita dapetin di entah di sekolah, bahkan di YouTube pun saya searching-searching grit mental itu jarang yang jelasin gitu. Ada grit mentality yang dari luar negeri gitu. Jadi alhamdulillah banget nih, betapa beruntungnya kita malam ini telah bisa mendengarkan materi yang luar biasa dari Kang Indra. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih banyak Kang Indra atas materi yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton, tapi jangan khawatir yang pengen nonton lagi. Live ini akan kita share di IGTV PKSMU.com kayak gitu. Oke. Baik, sekian dari saya, Habizar Garibaldi dan Kang Indra juga. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu di Meet Talks selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.